Jika pesan ini menyentuh dan menggetarkan relung jiwamu, berikan tanda kehadiranmu dengan menekan tombol like. Mari kita terhubung dalam ikatan jiwa yang lebih dalam. Silakan subscribe dan bergabunglah dalam keanggotaan komunitas ini agar kita dapat terus berjalan bersama menuju pertumbuhan rohani yang sejati. Orang-orang di sekitarmu terperangah. Banyak mata terpana menyaksikan bagaimana engkau menyikapi situasi terkeji yang pernah menimpamu, lalu keluar dari sana dengan martabat dan kehormatan yang tetap utuh. Mereka takjub bukan karena engkau lari atau bersembunyi dari pusaran konflik. Engkau justru melangkah tepat ke jantung badai itu, namun secara ajaib, engkau menolak untuk ikut terjerumus ke dalam kubangan lumpur mereka. Engkau tak pernah kehilangan ketenangan, bahkan saat mereka membidikmu dengan desas-desus beracun dan serangan picik yang tersusun rapi. Engkau sama sekali tidak memberi mereka kepuasan untuk melihatmu hancur di bawah tekanan yang mereka bangun. Karena sejujurnya, mereka memiliki skenario yang matang. Itu adalah sebuah rencana kejam yang dirancang khusus untuk merenggut setiap jengkal kepercayaan dan rasa hormat yang telah engkau bangun bertahun-tahun. Kebenaran dari kejahatan terselubung seperti itu adalah ia paling efektif saat sang target tidak menyadari kedatangannya. Namun engkau sudah tahu, bukan karena engkau paranoid, bukan pula karena engkau terus-menerus diliputi kecemasan yang menguras sistem sarafmu. Tidak. Ketahuilah, intuisi itu datang secara halus dan tenang. Awalnya ia terasa seperti rasa ganjil yang mengganjal di dada. Sebuah firasat yang sulit diartikan, sampai pada suatu hari, engkau menghubungkan titik-titik petunjuk itu dan melihat pola besarnya secara utuh. Engkau menyaksikan dengan jelas semua jebakan yang sedang mereka susun. Namun, apa yang engkau lakukan selanjutnya, dialah yang benar-benar membuat dunia terpukau. Engkau tidak membangun benteng pertahanan yang defensif. Engkau tidak berubah menjadi sosok yang dingin, keras, atau posesif secara berlebihan terhadap dirimu sendiri. Engkau tidak sibuk mengumpulkan bukti dalam map atau berlatih pidato di depan cermin tentang betapa salahnya mereka dan betapa benarnya dirimu, seolah engkau harus membuktikan kebenaranmu kepada semua orang. Sebaliknya, dari sudut pandang luar, engkau tampak seperti tidak melakukan apa-apa, seolah-olah engkau hanya terus menjalani hidupmu seperti biasa. Engkau tetap hadir. Engkau membalas pesan-pesanmu. Engkau menyeduh kopi pagimu. Engkau tetap bertegur sapa dengan orang-orang yang, tanpa engkau sadari saat itu, mungkin sedang dijejali bisikan bohong oleh mereka yang merasa keberadaanmu mengganggu ruang mereka. Engkau tersenyum dan tertawa di saat yang tepat. Engkau menanyakan kabar seseorang. Engkau mengingat hari ulang tahun seorang sahabat. Sementara itu, di balik layar, para perencana kejahatan itu menanti dengan tidak sabar momen kehancuranmu. Mata mereka mengintip, mencari celah pada perisaimu. Mereka menunggu detik di mana engkau akan meledak, hilang kendali, dan memberi mereka alasan sempurna untuk melebeli dirimu sebagai sosok yang emosional, tidak stabil, dan tidak rasional. Ya, itulah tujuan akhir mereka. Membuktikan bahwa dirimu bukanlah seseorang yang patut dihormati atau diambil pusing. Namun, ledakan dramatis yang mereka nanti-nantikan itu tidak pernah terjadi. Detil itulah yang membuat orang-orang membisu, sebab mereka sudah terlalu sering melihat drama seperti ini dimainkan. Mereka mengenali pola kampanye hitam, penghancuran karakter secara perlahan, dan bagaimana seseorang bisa didorong hingga batas kemampuan jiwanya sampai terlihat gila di depan publik. Orang-orang tahu bagaimana akhir dari cerita seperti itu. Mereka telah melihatnya ratusan kali. Banyak dari mereka pernah menjadi penonton, pelaku, atau bahkan korbannya. Mereka sangat paham alurnya. Namun, engkau menolak untuk memainkan skenario busuk itu. Engkau mengambil jalan yang jauh lebih tak terduga dan jauh lebih berkuasa.
Engkau menyadari ancaman itu tanpa membiarkannya menjadi obsesi. Engkau melihat pengkhianatan itu, merasakan kepedihan saat menyadari bahwa orang-orang yang pernah engkau percayai ternyata terlibat dalam racun ini. Engkau membiarkan dirimu merasakan rasa sakit itu, dalam di dada, di balik matamu. Lalu, engkau memilih untuk tetap melangkah maju. Bukan karena engkau robot tanpa perasaan yang tak kenal rasa sakit manusiawi, namun karena di level kesadaran yang paling dalam, engkau paham, membalas agresi dengan agresi hanya akan membenarkan narasi jahat yang sedang mereka sebar tentangmu. Mereka sangat ingin engkau berubah menjadi monster yang mereka tuduhkan, dan engkau secara sadar menolak untuk ikut menari dalam tabuhan gendang mereka. Maka engkau duduk tenang bersama ketidaknyamananmu. Engkau memberi ruang bagi rasa marah, rasa dikhianati, kebingungan, dan kepedihan itu untuk hadir. Engkau tidak terburu-buru menutupinya atau menyembunyikannya. Engkau membiarkan perasaan itu ada, sementara engkau tetap menjalankan tugas harianmu, tetap hadir sebagai diri yang utuh, dan tetap menjadi manusia yang selama ini mereka kenal. Engkau tetap menjadi tiang yang kokoh, jangkar yang tenang, pribadi yang memegang gambaran besar kehidupan, dan menolak terseret dalam drama kekanak-kanakan. Dan inilah kenyataan pahit bagi musuh-musuhmu. Sikap seperti itu benar-benar merusak pemikiran orang yang sedang memancing reaksi emosionalmu. Itu meruntuhkan mental mereka. Mereka terus menekan tombol emosimu, menguji batas kesabaranmu, dan memasang jebakan halus di jalanmu. Namun engkau terus melangkah maju, seolah-olah serangan terencana terhadap karaktermu tak lebih dari sekadar cuaca buruk yang menumpang lewat. Pada momen itulah, khalayak luas mulai menyadari sesuatu. Bukan hanya karena engkau bertahan utuh, tetapi karena engkau berhasil menjaga kemurahan hatimu di tengah ujian dahsyat tersebut. Engkau masih mau mengakui kerja keras orang lain saat mereka layak mendapatkannya. Engkau masih mengulurkan tangan membantu orang-orang yang, tanpa engkau sadari, mungkin sedang merencanakan kejatuhanmu. Engkau masih menyisakan ruang di hatimu untuk bersikap baik, bahkan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikanmu. Sebab engkau paham betul, satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendalimu adalah tindakanmu sendiri. Engkau menolak membiarkan racun mereka mengubah siapa dirimu di level yang paling murni. Inilah hal yang benar-benar memikat jiwa orang-orang yang memperhatikanmu. Bertahan dari pembunuhan karakter sembari menjaga harga diri adalah satu pencapaian besar. Namun keluar dari perapian ujian itu dengan kehangatan jiwa yang tetap utuh, masih mampu menyukai sesama manusia, dan tetap membuka hati untuk percaya kembali, itu adalah tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Engkau telah membangun tempat perlindungan yang aman di dalam pikiranmu sendiri, sebuah tempat kudus nan damai yang tak bisa dihancurkan oleh drama luar sehebat apapun. Saat lawan-lawanmu berlarian dalam kepanikan, mencoba merekayasa cerita, melakukan kontrol kerusakan atas narasi mereka yang mulai goyah, dan menutupi jejak-jejak busuk mereka sendiri, engkau justru sedang memupuk kedamaian batin. Kedamaian yang bukan berasal dari acuh tak acuh atau mengubur perasaan, melainkan berakar dari kesadaran diri yang sangat dalam. Itu adalah kemampuan untuk mengamati penderitaan emosionalmu sendiri tanpa membiarkan emosi itu menyandera tindakanmu. Engkau bisa merasakan rasa frustrasi yang menumpuk, munculnya dorongan kuat untuk membela namamu, meluruskan cerita, dan menjelaskan versimu kepada siapa saja yang mau mendengar. Namun engkau memilih jalan yang berbeda. Engkau memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menilai apa yang benar-benar dibutuhkan pada momen itu, daripada menuruti tuntutan ego yang terluka. Orang-orang menyaksikan proses ini secara langsung. Mereka melihatmu berinteraksi dengan individu-individu yang secara aktif mencoba menghancurkan hidupmu, dan mereka melihatmu tetap tenang, adil, dan berakal sehat. Mereka melihatmu tetap memberikan sangkaan baik.
bahkan saat engkau memiliki setiap alasan untuk menjadi curiga dan defensif. Mereka melihatmu meredakan situasi tegang tanpa usaha berlebih. Hanya dengan cara menolak menyamakan energimu dengan energi kacau orang-orang yang memprovokasimu. Itu adalah kekuatan yang tenang. Awalnya mungkin tak terlihat, namun ia menjadi sangat menyengat saat disandingkan dengan alternatifnya. Alternatifnya adalah sikap selalu defensif, rasa haus berlebihan untuk selalu benar, serta kepanikan obsesif memantau siapa bicara apa, siapa membela siapa, dan apa pikiran orang tentangmu. Engkau melepaskan seluruh beban emosional itu. Engkau membiarkannya hanyut, sembari engkau tetap berpijak kokoh pada nilai-nilai intimu. Engkau juga menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan atas kebenaran hidupmu sendiri. Engkau tidak membutuhkan validasi mereka untuk mengesahkan realitasmu. Engkau tidak butuh persetujuan mereka untuk tahu apa yang telah engkau alami. Engkau percaya pada intuisimu, bersandar pada apa yang engkau lihat dan rasakan, dan tidak merasa perlu memperdebatkan setiap detail kecil kepada setiap orang yang engkau temui. Engkau memegang kebenaranmu dengan lembut namun erat. Tenang dalam pengetahuan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, tak peduli apakah ada orang lain yang mengakuinya atau tidak. Pola pikir seperti itu sungguh membebaskan, namun ia sangat langka. Ketika kebanyakan orang menghadapi pemutarbalikan fakta atau kebohongan, mereka merasakan dorongan panik untuk membetulkan cerita, menyodorkan bukti, dan memaksa semua orang melihat fakta yang sebenarnya. Engkau, di sisi lain, menyadari bahwa berdebat dengan orang-orang yang memang berniat salah memahamimu adalah pemborosan waktu dan energi yang sia-sia. Engkau menyadari bahwa penonton utamamu bukanlah kelompok yang sudah membencimu, melainkan para pengamat netral yang diam-diam memperhatikan, menilai, dan membentuk kesimpulan mereka sendiri. Para pengamat netral itu melihat setiap langkahmu. Mereka melihat engkau menolak bersikap sebagai korban yang malang, meskipun engkau memiliki segala hak untuk mengklaim status itu. Mereka melihatmu menolak narasi penderitaan diri, bahkan saat situasi seolah memanggilmu untuk mengambil peran itu. Mereka menyaksikanmu menyerap pengalaman pahit itu, mengintegrasikannya ke dalam kearifan hidupmu, tanpa membiarkan pengalaman itu meracunimu menjadi pribadi yang pahit dan penuh sangkaan buruk. Transformasi itu sungguh menakjubkan untuk disaksikan, sebab usaha sistematis untuk merusak reputasi seperti itu biasanya akan menghancurkan sebagian besar manusia. Percayalah padaku, kebanyakan orang tumbang di bawah beban seperti itu. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena menanggung permusuhan yang terorganisir adalah hal yang sangat menguras mental dan emosi. Namun engkau tidak sekadar bertahan. Engkau justru bertumbuh melaluinya. Engkau memperluas kapasitas kesabaranmu, kebijaksanaanmu, dan keanggunan jiwamu. Engkau mendapatkan kejelasan mutlak tentang siapa yang benar-benar bisa dipercayai, siapa yang hanya teman di kala senang, dan siapa yang secara aktif memilih untuk terlibat dalam kejatuhanmu. Dan yang paling krusial, engkau tidak membuang bulan-bulan berikutnya untuk merencanakan pembalasan dendam. Engkau hanya menerima kenyataan dari situasi tersebut, lalu menyesuaikan arah hidupmu. Orang-orang mencatat batas-batas tegas yang engkau buat. Itu bukanlah benteng yang agresif atau defensif, melainkan batas-batas yang tenang namun kokoh. Batas itu menyampaikan pesan yang sangat jelas. Aku terbuka untuk hubungan yang tulus, tetapi aku sama sekali tidak tersedia untuk rasa tidak hormat. Engkau berhenti menjelaskan pilihan-pilihanmu secara berlebihan. Engkau berhenti mencoba membuktikan nilaimu kepada orang-orang yang telah memutuskan untuk mengabaikannya. Engkau dengan tenang menarik energimu dari lingkungan beracun, bukan dengan pertengkaran keras atau pergi secara dramatis, melainkan dengan ketenangan seorang manusia yang menghargai waktunya. Waktumu engkau alihkan untuk hal-hal yang benar-benar memberi makan jiwamu.
merawat kesejahteraan dirimu, mencurahkan kasih pada hubungan yang saling mendukung, dan terus membangun kehidupan yang otentik serta bermakna. Orang-orang juga tidak bisa tidak melihat kontras yang tajam antara perilakumu dan perilaku orang-orang yang menyerangmu. Perbedaannya bagai bumi dan langit. Saat engkau tetap tenang dan berpusat pada kedamaian, para penyerangmu justru semakin panik, terdesak, dan tidak stabil. Semakin engkau mengabaikan provokasi mereka, semakin keras mereka mencoba memancing reaksimu. Dan semakin mereka meningkatkan serangan, semakin terlihat tidak masuk akal dan hilang kendali mereka di mata publik. Orang-orang luas yang tadinya mungkin siap mendengarkan tuduhan awal mereka, mulai melihat situasi sebagaimana adanya. Sebuah kampanye hitam yang terencana menargetkan seseorang yang hanya menjadi sasaran empuk bagi masalah pribadi mereka sendiri. Persepsi publik berbalik, bukan karena engkau menyerang balik, melainkan karena engkau memberikan ruang bagi orang-orang untuk melihat kebenaran secara jernih, tanpa terdistraksi oleh argumen defensif, serangan balasan, atau drama emosional yang mengaburkan penilaian. Di atas semua itu, engkau melakukan ini sambil tetap fokus mengerjakan tujuan-tujuan hidupmu. Apakah itu memajukan kariermu, merawat komunitasmu, berkarya, menopang keluarga, atau memperdalam pertumbuhan personalmu? Engkau terus berinvestasi pada masa depanmu. Engkau menolak membiarkan konflik ini menyita seluruh identitasmu. Engkau tidak membiarkan perlakuan buruk mereka menjadi fokus utama hidupmu. Engkau mengakui kesulitan itu, menghormati perasaanmu, dan menggunakan pelajaran itu untuk memandu langkahmu ke depan, tetapi engkau tidak pernah berhenti hidup. Ketabahan itulah pernyataan paling berkuasa yang bisa engkau tunjukkan. Orang-orang yang ingin melihatmu gagal terpaksa menyaksikanmu bukan hanya selamat dari ujian itu, tetapi justru semakin mekar bertumbuh. Engkau tetap hadir sebagai dirimu yang otentik, tetap kreatif, tetap peduli pada sesama, dan tetap mampu merasakan sukacita, tawa, serta hubungan yang bermakna. Masyarakat luas tetap terpana karena mereka pernah berada di lingkungan di mana karakter seseorang dikuliti, keputusan seseorang dikritik tajam, dan reputasi seseorang dihujani tembakan. Mereka tahu apa yang biasanya terjadi pada momen-momen seperti itu. Mereka telah melihat orang-orang menjadi sangat defensif, pahit, dan begitu terobsesi membela citra diri sampai-sampai mereka berhenti bersikap sebagai manusia dan berubah menjadi mesin perdebatan tanpa akhir. Mereka melihat orang-orang mengorbankan segalanya yang benar-benar bernilai, hubungan mereka, nilai-nilai mereka, dan di atas segalanya, kedamaian pikiran mereka demi membela diri. Engkau melakukan hal yang sebaliknya, engkau tetap berdiri teguh dalam identitasmu. Engkau jujur atas kekurangan dan kesalahanmu sendiri. Engkau tidak pernah mengklaim dirimu sempurna, tetapi engkau juga menolak membiarkan orang lain mendikte harga dirimu. Perbedaan itu sangat besar. Engkau menolak mengecilkan dirimu hanya untuk memuaskan para pengkritikmu, dan engkau juga menolak membesarkan egomu menjadi sesuatu yang sombong dan tak tersentuh. Engkau hanya tetap membumi, menjadi manusia seutuhnya. Di lingkungan di mana semua orang berakting merasa lebih rendah atau lebih tinggi, kemanusiaanmu yang jujur adalah senjata yang paling melumpuhkan. Ada kesan kuat bahwa engkau pernah mengarungi medan emosional yang serupa di masa lalu. Mungkin bukan skenario yang persis sama, tetapi engkau sudah akrab dengan rasa sakit di dasarnya. Engkau telah cukup melakukan refleksi diri, belajar dari kesalahan masa lalu, dan mengumpulkan cukup pengalaman hidup, sehingga saat serangan ini datang, engkau tidak tertangkap dalam keadaan tidak siap. Engkau memiliki alat-alat mental. Engkau memiliki perspektif yang kokoh. Engkau memiliki hubungan batin yang kuat dengan dirimu sendiri, yang sanggup menahan gempuran luar tanpa harus hancur berkeping-keping. Kekuatan seperti itu bukan keberuntungan yang kebetulan. Itu adalah buah dari pertumbuhan personal yang terus-menerus.
Engkau telah menghabiskan bertahun-tahun membangun fondasi batin itu, mungkin tanpa engkau sadari, hanya dengan selalu memilih kedewasaan di atas sikap defensif, refleksi diri di atas pembenaran diri, dan hubungan yang nyata di atas kemenangan murah dari sebuah perdebatan. Masyarakat yang mengamatimu dapat merasakan kedewasaan yang berakar dalam itu. Mereka tahu engkau tidak sedang berpura-pura atau bersikap tenang hanya demi pujian publik. Ada substansi nyata di balik tindakanmu. Sebuah penerimaan jujur atas kemanusiaanmu sendiri yang memampukanmu memberikan keanggunan dan maaf kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang secara aktif menyakitimu. Itu bukan berarti engkau membenarkan perilaku buruk mereka atau mengecilkan rasa sakit yang mereka sebabkan. Engkau hanya telah sampai pada titik di mana engkau tidak lagi membutuhkan mereka untuk berubah agar engkau bisa baik-baik saja. Perilaku beracun mereka adalah beban mereka sendiri, bukan bebanmu. Itu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Rasa bebas dari ketergantungan pada validasi luar itu sangat jelas terlihat. Itu memberimu daya tarik yang tenang, namun kuat yang menarik orang-orang mendekat. Mereka merasa aman dan ternaungi di sekitarmu, yakin bahwa segalanya akan baik-baik saja, karena engkau mampu mengendalikan badai dengan begitu anggun, telah melewati bagian tersulit, dan tetap berdiri tegak. Engkau masih berdiri dengan kokoh. Maka, ketika kekacauan itu akhirnya mereda dan kampanye hitam yang panik itu kehabisan tenaga, sebagaimana mestinya, dan orang-orang yang mencoba menghancurkanmu tertinggal di antara reruntuhan yang mereka buat sendiri, khalayak tidak melihat seorang korban yang nyaris tewas. Mereka melihat seseorang yang telah melewati ujian api dan keluar dari sana dengan jiwa yang lebih kuat dan lebih murni. Mereka melihat seseorang yang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang menolak membiarkan orang lain merusak jiwamu. Mereka melihat seseorang yang mampu mengarungi emosi yang rumit, yang bisa merasakan kemarahan mendalam, namun tetap memilih bertindak dengan kebaikan. Dan seseorang yang dapat mengenali pengkhianatan tanpa harus menutup hatinya untuk kepercayaan di masa depan. Mereka melihat manusia tidak sempurna, yang tidak pernah membuat klaim palsu, namun nilai-nilai intinya begitu stabil sehingga tidak dapat dibantah oleh siapapun. Menjaga martabat bukanlah tentang memasang topeng palsu agar terlihat baik di mata orang. Ini adalah tentang memahami bahwa reputasimu dibangun di atas karaktermu, bukan di atas gosip murahan orang lain. Engkau menjaga kehormatanmu dengan tetap setia pada dirimu sendiri saat semua orang menekanmu untuk bersikap penuh kepalsuan. Engkau melindungi integritasmu dengan menepati komitmenmu, memegang janjimu, dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Bahkan ketika rasa hormat itu tidak dibalas. Sama sekali tidak.